Uh, saya sangat bersyukur hari ini bertepatan 2 hari setelah 45 tahun saya memutuskan menjadi orang yang mengarungi kehidupan baru dengan memutuskan berbakti kepada bangsa dan negara melalui bidang seniman dan musisi sebagai pencipta lagu. Dan saya ingin bergabung dengan PSI pertama karena PSI sangat memberikan ruangan kepada generasi muda, kepada negarawan muda yang akan membangun Indonesia lebih baik. Dan saya melihat PSI memberikan ruangan bagi saya dalam pekerjaan saya sebagai seniman untuk membela dan juga memperjuangkan hak-hak musisi, seniman, dan juga pencipta lagu. Setelah Giring Ganesa atau Giring Nidji nyemplung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, kini mantan personel band Krispatih Badai masuk PSI. Pengumuman Badai masuk PSI itu dilakukan di markas PSI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 16 Januari seperti dimuat Facebook Tribun News. Dalam keterangannya di konferensi pers, Badai mengaku memutuskan terjun ke dunia politik pada usianya yang menginjak 50 tahun. Badai mengaku di pertengahan abad usianya, ia ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Badai pun sengaja memilih PSI sebagai kapalnya di dunia politik Indonesia. Sebab menurut Badai, PSI membuka ruang untuk generasi muda khususnya yang ingin memperjuangkan dunia seni di Indonesia. Badai mengungkapkan motifnya terjun ke dunia politik. Ia mengaku akan berjuang membela seniman, pencipta lagu, dan hak-hak musisi di Indonesia yang sampai saat ini masih banyak menerima penyelewengan. Maka dari itu, Badai pun mengimbau agar generasi muda tidak lagi pasif terhadap politik dan memulai untuk berkontribusi dan menjadi generasi aktif. Diketahui Giring Nidji memutuskan masuk ke politik sudah lebih dulu di tahun 2019. Meski begitu, Giring gagal tembus ke parlemen. Kemudian Giring Nidji saat ini menjadi Ketua Umum PSI periode 2019-2024. Dari stakeholdernya sendiri, baik itu dari generasi musisinya, ataupun dari adik-adik kita yang di bawah-bawah ini yang belum mengerti apa-apa. Dan yang kedua, saya ingin sekali seniman dan musisi punya lembaga bantuan hukum. Karena selama ini musisi dan seniman ketika ada case terjadi pada dirinya, mereka harus berhadapan langsung dengan user. Mereka harus berhadapan langsung dengan yang membuat kasus atau yang membuat masalah. Kalau seniman dan musisi ini memiliki finance yang kuat, mungkin mereka bisa menolong dirinya sendiri. Tetapi ketika musisi bahkan seniman ini tidak memiliki apa-apa, bahkan kekuatan apapun, maka lembaga bantuan hukum ini berguna untuk menyediakan konsultasi dan solusi bagi mereka. Dan yang ketiga, saya melihat concern terhadap kebanggaan berbudaya ya. Karena anak-anak sekarang kurang lagi menghargai atau kurang lagi respect terhadap budaya hakiki di Indonesia. Bahkan nomenklatur budaya kita sangat banyak, tapi sedikit